Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan sukacita, dan juga semangat. Mungkin di tengah-tengah situasi yang masih sulit, masih banyak masalah. Tapi ingatlah, ketika kita semangat dan bersukacita dalam keadaan yang sehat, maka tubuh kita pun juga akan terus bersemangat untuk melakukan apapun yang menjadi pekerjaan kita. Dan kita akan kuat menghadapi segala masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita saudara-saudara, yaitu yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita menyampaikan diri kita dalam doa kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan yaitu yang terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, mengucap syukur itu menjadi bagian hidup, menjadi sikap, menjadi sifat atau gaya dari orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus bersyukur dalam segala hal. Kalau dalam firman Tuhan yang lain, Rasul Paulus berkata, hendaklah engkau senantiasa bersyukur, senantiasa dan dalam segala hal. Artinya dalam setiap saat, senantiasa, dalam setiap saat, dalam waktu kapanpun, pagi, siang, malam, kita harus bersyukur. Dalam segala hal, ketika sukacita dan duka cita, ketika kita bergembira dan mengalami masalah, kita harus bersyukur. Saudara-saudara, mungkin kalau dalam sukacita, dalam banyak hal-hal yang indah, kita boleh bersyukur dan mudah bersyukur. Tetapi bersyukur di tengah-tengah masalah, bersyukur di tengah-tengah pergumulan, bersyukur di tengah-tengah ada begitu banyak tekanan-tekanan kehidupan kita, itu sangat sulit. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, hendaklah tetap bersyukur, sebab itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah kita bersyukur di tengah-tengah masalah? Bagaimanakah kita boleh bersyukur ketika orang-orang membuli kita, ketika orang-orang memfitnah kita, ketika orang-orang menyakiti kita, ketika ada situasi yang tidak mengenakkan terjadi kepada kita, ketika kita lagi di PHK, ketika ekonomi kita lagi anjlok, ketika situasi yang sulit sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, dengarkan ini baik-baik dan camkan ini baik-baik dalam hidupmu. Ya, selagi sesuatu itu terjadi, baik itu pergumulan, masalah, beban, ketika itu datang kepada kita bukan karena dosa kita, bukan karena kejahatan kita, maka itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Bukankah firman Tuhan semalam berkata, dia katakan Roma 8 ayat 28 itu. Dia katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita percaya saudara-saudara bahwa apa? Bahwa Allah sedang mendatangkan kebaikan dalam segala hal. Jadi artinya sekalipun kita sedang dibully, difitnah, ada orang menyakiti kita, ada orang menghina kita, kita sedang mengalami pergumulan yang berat, di PHK, ekonomi kita ambruk, kita lagi sedang sakit. Ingat saudara-saudara, semuanya itu dalam rangka kebaikan yang Tuhan rencanakan kepada kita. Amin. Makanya saudara-saudara, orang Kristen itu harus bersyukur karena segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan kemarin,
Ada orang yang difitnah, yang dibully, justru mereka semakin berhasil. Karena apa? Ketika orang difitnah, karena orang dibully, dihina, maka dia akan apa? Berupaya untuk bangkit dari apa? Kesulitan demi kesulitan. Bangkit dari situasi yang tidak mengenakan. Kalau ada orang yang menghina kita, dasar kamu hanya numpang-numpang saja. Itu akan apa? Membuat kita merasa apa? Merasa direndahkan. Dan setiap orang, ketika orang direndahkan, maka dia akan apa? Bangkit semangatnya. Dia akan menemukan apapun yang dia akan cari, bagaimana dia supaya mengembangkan, mencari nafkah dengan baik, sehingga dia apa? Berhasil. Hanya orang-orang yang bodoh lah ketika dihina, ya, dia jadi lemah. Makanya saudara-saudara, hati-hati ketika kita dibully, dihina, difitnah oleh orang lain, tetap semangat, tetap bergairah. Karena ini jalannya Tuhan mendatangkan kebaikan. Ingat, Yusuf tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Dia selalu dibully, diperlakukan dengan tidak baik oleh keluarganya. Bahkan dia juga dicobai oleh Potifar, istrinya Potifar. Bahkan dia harus dipenjara. Di penjara pun juga dia mengalami banyak hal, ya kan? Tetapi dia tidak pernah apa? Tidak tawar hati, tidak kecewa, tidak marah. Tapi dia bersyukur terus karena dia tahu Tuhan ada, Tuhan melihat. Maka dia yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan situasi ini tanpa maksud dan kehendak Tuhan. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, tetap semangat, tetap bergembira. Ya. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur saudara-saudara? Karena kita tahu Allah itu baik. Allah tidak akan mungkin memberikan sesuatu kepada kita yang tidak berguna, tidak baik bagi kita. Tidak akan mungkin Tuhan mencelakakan kita, karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang memberikan pengharapan kepada kehidupan yang baru kepada kita. Oleh karena itu, makanya saudara-saudara, ketika kita menyadari, termindset dalam pikiran kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik, maka kita terus akan bersyukur. Yang ketiga, kenapa kita harus bersyukur? Ketika orang bersyukur, itu akan mendatangkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Pikiran yang positif. Jadi kalau kita mengalami kemurungan, kesedihan, maka zat-zat racun-racun yang keluar dari tubuh kita. Kalau kita marah, maka racun-racun dari tubuh kita ini akan berkeluaran yang bisa merusak merusak tubuh, menjadikan kita menjadi penyakit, mengalami penyakit. Sehingga Sehingga itu semakin memperburuk situasi. Tetapi ketika kita bersyukur, maka itu akan mendatangkan hal-hal yang baik bagi kita. Makanya bersyukur terus. Yang keempat, kenapa kita harus bersyukur? Ya, karena itu harus kita imani, menjadi iman percaya bagi kita. Jadi iman kita juga harus iman yang bersyukur terus. Dalam situasi apapun, dalam segala hal. Makanya firman Tuhan itu mengatakan dalam segala hal. Hendaklah engkau bersyukur, kamu bersyukur dalam segala hal. Ya, yang terakhir saudara-saudara, kenapa kita bersyukur? Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini. Apa dikatakan tadi di situ saudara-saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk bersyukur. Saudara-saudara, bukankah kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan? Apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketika kita melakukan, ketika kita bersyukur, maka kita sedang melakukan dan taat akan perintah Tuhan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sekali lagi bersyukur ketika kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami diteguhkan kembali. Ketika kami mengalami pergumulan pun ternyata kami harus bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetaplah bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Jangan mau kita menjadi menjadi sakit gara-gara memikirkan penderitaan, masalah dan banyak hal yang negatif. Ya. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.